mengenal Allah. Ayub 23 ayat yang ke-13 sama-sama kita perhatikan, dipersilakan kepada Ibu Wit untuk dibacakan. Ayub 23 ayat yang ke-13. Ya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita tidak pernah berubah. Apa yang sudah dilakukannya kalau kita membaca firman Tuhan, itu dapat dilakukannya hari ini. Apa yang kita lihat berkatnya yang sudah dicurahkan atas kehidupan umat Tuhan, itu juga yang akan curahkan berkatnya juga kepada kita. Jadi Allah tidak pernah berubah. Kalau kita melihat di dalam Alkitab bagaimana orang-orang beriman itu berjuang, kita hari ini juga berjuang. Bagaimana mereka yang ada di Alkitab, mereka mendapatkan hasil dari perjuangan kita pun juga akan mendapatkan hasil dari apa yang kita perjuangkan hari ini. Jadi intinya, apa yang sudah Allah lakukan akan tetap Allah akan lakukan dan selamanya Allah lakukan. Yang bisa Allah lakukan tetap Allah bisa lakukan dan selamanya Allah bisa melakukan, ya. Jadi ini yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Jadi sangat disayangkan kalau dalam kehidupan orang percaya, tidak pernah membaca Alkitab. Ya, membaca Alkitab 1 minggu 1 kali kalau pas di gereja, membaca Alkitab 1 minggu 1 kali kalau pas lagi ikut persekutuan. Hari-hari tidak pernah kita hidup di dalam bergaul dengan firman Allah. Ini sangat disayangkan karena ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang istilahnya belum terbuka atau membuat kita bingung. Dan itu semuanya akan dijawab oleh Alkitab, oleh firman Allah kalau kita bergumul dengannya. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara dalam kehidupannya untuk memiliki satu kehidupan yang bergumul dengan firman Allah. Ya, karena firman Allah itu adalah sumber kekuatan kita, sumber kehidupan kita. Dan kalau firman Allah itu ada di dalam kehidupan kita, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, kita akan kuat mampu menghadapinya. Ya, saya harap itu sungguh-sungguh ada dalam kehidupan kita. Coba mulai biasakan tiap pagi. Mungkin Bapak Ibu Saudara kalau 1 fatsal itu terlalu banyak, mungkin bisa separuh fatsal dululah. Tumbuhkan cinta akan firman Tuhan, tumbuhkan cinta akan firman Allah, maka kekuatan berkat pimpinan daripada firman Allah itu akan selalu ada menyertai dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam pengenalan akan Allah, orang percaya harus melewati beberapa tahapan di dalam kehidupannya. Dan hal yang pertama menjadi salah satu faktor di dalam kita boleh mengenal akan Allah. Yang pertama, adanya keyakinan atau iman kepada Allah. Kalau kita mau melihat di dalam perjanjian lama, khususnya pada saat Allah pertama kali memperkenalkan kepada Nuh, lalu kemudian kepada Abraham, Bapak Ibu Saudara akan melihat di sana Allah sebagai Elohim, ya. Jadi Allah sifatnya itu jamak dan kata ini dipakai untuk menyebut semua Allah yang ada di dalam perjanjian lama. Hanya yang membedakannya huruf besar dan huruf kecil. Nah, saudara-saudara, kemudian kita melihat di dalam perjalanan daripada bangsa Israel,
Allah memperkenalkan dirinya sebagai YHWH atau Yahweh. Nah, di sana Allah mulai memperkenalkan dirinya dan bangsa Israel harus memanggil nama Allah dengan nama yang tepat, yaitu sebagai Allah yang Maha Kuasa atau sebagai Yahweh. Kalau di dalam tradisi orang-orang Yahudi, jadi kalau di sana yang pernah kita kunjungi itu makamnya Raja Daud, ya. Itu diperkirakan sebagai makam Raja Daud, dan di sana ada banyak orang-orang atau anak-anak yang ada di sana. Mereka membacakan kitab-kitab perjanjian lama, kitab-kitab Taurat, Zabur. Itu mereka semuanya ketika menyebut nama Allah, mereka tidak menyebutnya, ya. Atau kalau jika menyebutnya, mereka harus memakai kitab yang lain, ya. Dalam arti bukan kitab yang sehari-hari, tetapi kitab yang khusus. Dan kata itu menjadi kata yang sakral. Jika para masoret atau para penulis daripada Alkitab itu menuliskan kata Yahweh, sebelum dia menulis kata Yahweh, maka dia harus memakai pena yang baru. Lalu kemudian dia tulis Yahweh, baru kemudian dia pakai pena yang lama kembali. Nah, itu begitu sakralnya orang-orang Israel ketika menyebut nama Yahweh. Jadi saudara tidak akan menemui orang-orang Yahudi ortodok terutama mereka memanggil Allah sebagai Yahweh. Karena itu sesuatu yang sakral, ya. Adonai mungkin yang sering Elohim, lalu sementara Yahweh itu sangat-sangat sakral sekali untuk diucapkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita boleh melihat Allah memperkenalkan dirinya kepada umatnya karena rusaknya manusia setelah mereka jatuh di dalam dosa, itu step by step. Bagaimana ketika Allah mulai memperkenal dirinya kepada Nuh, kepada Abraham, mereka melihat Allah itu sebagai salah satu hal yang istilahnya kata-katanya itu sama dengan penyebutan kepada ilah-ilah yang biasa mereka panggil. Hanya saja di dalam Alkitab untuk membedakannya itu ditulis dengan huruf besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, setahap demi setahap Allah mulai memperkenalkan dirinya. Allah tidak sepenuhnya memperkenalkan dirinya. Karena apa? Karena ketidakmampuan manusia untuk mengenal Allah. Kita melihat bagaimana di dalam kehidupan daripada Nabi Musa. Allah sangat begitu sayang kepada Nabi Musa sehingga ketika dia puasa selama 40 hari 40 malam. Jadi ini kalau boleh puasanya Musa ini dikatakan sebagai puasa supranatural. Puasa yang dapat dijalani kalau Tuhan menyetujui dan Tuhan yang menopang di dalam kehidupan Musa. Ya, saya ingat ketika saya masih SMA dulu, ketika bergumul untuk masa depan saya di Bukit Doa, ya. Saya beli roti Pandawa itu isi 5, itu saya makan sampai 4 hari. Jadi selama 4 hari itu saya hanya minum, ya, 1 hari itu setengah botol selama 4 hari. Dan di sana ada serombongan jemaat Tuhan, ya, entah dari GBPS atau entah dari mana. Itu mereka tidak makan, tidak minum 1 minggu, digotong ke rumah sakit, saudara. Karena apa? Karena kondisi tubuhnya tidak kuat. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam puasa ini, ketika Bapak Ibu Saudara digerakkan oleh Tuhan puasa supranatural, artinya Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan kekuatan seberapa lama Bapak Ibu Saudara puasa. Tetapi kalau dengan kekuatan sendiri, kalau sudah 3 hari, itu badan sudah mulai terasa panas, ya. Badan terasa panas, tidur juga sulit. Jadi artinya kita harus bergumul, benar-benar berkonsentrasi untuk kita bisa menyembah kepada Tuhan. Nah, ini yang menjadi hal-hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
kalau kita mau melihat di dalam bagian selanjutnya, yaitu puasa sebagai bentuk daripada pernyataan akan Yesus sebagai Allah. Dan ini terjadi jadi selama perjanjian lama sampai hari ini orang Israel itu percaya kepada Yahweh, Allah mereka Yahweh. Mereka sangat sedikit sekali ketika berbicara mengenai Yesus, ya. Apalagi sekarang Yesus banyak dipakai terutama oleh orang-orang Latin, ya. Mereka begitu bangga memakai nama Yesus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus untuk menyatakan Allah di dalam kehidupannya, Yesus tidak serta-merta langsung mengumumkan kepada banyak orang. Tetapi Yesus mengambil 12 orang murid-murid yang diajar secara khusus untuk boleh mengenal Yesus sebagai Allah. Kita tahu dari beberapa peristiwa ternyata masih banyak murid-murid yang mendengar tetapi mereka tidak memahami. Jadi artinya ketika kita bisa menyebut Yesus itu sebagai Allah, itu oleh karena Roh Kudus yang memberi pengertian dalam kehidupan kita. Jadi kalau orang tidak bisa menyebut Yesus sebagai Tuhan, itu tidak ada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang ada dalam kehidupan seseorang, yang mengilhami dalam kehidupan seseorang, barulah orang itu dapat menyebut Yesus sebagai Tuhan. Seperti yang pernah saya saksikan ketika suatu saat bersama dengan Papa, waktu itu kita besuk kepada salah seorang keluarga Kristen karena bapaknya ini dia belum percaya Tuhan. Waktu itu ayah saya mengatakan, "Om, bilang Tuhan Yesus." Dia geleng kepala. "Om, bilang Tuhan Yesus." Dia geleng kepala sampai 3 kali. Omnya itu tidak mau atau tidak bisa, saya tidak tahu. Sampai akhirnya om ini yang sudah 1 minggu berbaring dalam keadaan yang tidak berdaya, tiba-tiba dia berdiri dan dia katakan panas, panas, panas. Nah, setelah dia berdiri dan berlari dari kamar itu sampai menuju ke ruang tamu, kemudian om ini jatuh dan dia dalam kondisi mati tanpa percaya kepada Tuhan. Ada banyak peristiwa-peristiwa misteri yang ada di dalam hidup ini. Jadi dalam hal ini kita bisa mengambil kesimpulan, jika orang itu sudah ditetapkan untuk percaya kepada Tuhan, keadaannya sesulit sesukar apapun, dia bisa memanggil nama Tuhan Yesus. Dan nama Tuhan Yesus itu adalah nama yang menyembuhkan, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Kalau orang itu tidak mau percaya kepada Tuhan atau masih dibutakan di dalam kehidupannya, saya jamin dia tidak akan bisa memanggil nama Tuhan Yesus. Karena di dalam Kisah Rasul dikatakan hanya melalui nama Yesus kita bisa menyebut Yesus sebagai Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam pengenalan akan Yesus sebagai Tuhan, Yesus memanggil 12 orang murid-muridnya. Saya tidak tahu, dan kalau nanti sudah pulang dan ketemu Tuhan Yesus, saya tanyakan kenapa jumlahnya harus 12, ya. Ini paling tidak, kalau menurut saya, Tuhan Yesus tidak pernah lepas daripada pernyataannya mula-mula. Ada 12 suku bangsa Israel, sekarang ada 12 murid Tuhan, ya. Dan sekarang suku-suku yang ada di Israel itu mulai dihimpun lagi, dan saya tidak tahu itu pekerjaan yang jelimet dan rumit, ya. Tetapi bangsa Israel mulai lagi, mereka, saya mendengar desas-desusnya mulai mengumpulkan mereka dari kelompok-kelompok suku-suku tertentu, ya. Bapak Ibu Saudara, 3,5 tahun murid-murid diajar oleh Tuhan. Dari pelajaran dasar mereka tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan sampai mereka bisa menyebut Yesus sebagai Tuhan. Nah, kalau kita mau melihat di sana, murid-murid dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Murid-murid dari yang tidak bisa memanggil nama Tuhan Yesus
mereka memanggil Yesus sebagai Tuhan. Karena pada waktu itu terlalu banyak orang yang tidak bisa memanggil Yesus sebagai Tuhan. Saya teringat ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, yaitu setelah kebangkitannya, dan Tuhan Yesus hendak naik ke surga. Ternyata di sana dikatakan oleh firman Allah, ada beberapa di antara mereka yang tidak menyembah Tuhan. Jadi karena mereka tidak mau menyembah Yesus, karena mereka tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Jadi orang untuk bisa memanggil Yesus sebagai Tuhan, itu kalau tidak pertolongan Roh Kudus, itu sesuatu hal yang mustahil. Itu sesuatu hal yang sulit. Itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara jika kita bisa memanggil nama Yesus itu sebagai Tuhan. Dan saya harap Bapak Ibu Saudara tidak hanya bisa memanggil Yesus sebagai Tuhan, tetapi ketika di dalam doa saudara, di dalam penyembahan saudara, ada suatu hubungan batin antara saudara dengan Tuhan. Ya, saudara akan merasa ketika saudara menyembah Tuhan. Dan saya yakin kalau saudara menyembah Tuhan dan saudara sudah menikmati hubungan batin dengan Tuhan, maka saudara kalau penyembahan itu tidak akan 5 menit atau 10 menit. Mungkin bisa berjam-jam. Mungkin saat itu bisa menjadi hari yang sangat istimewa bagi Bapak Ibu Saudara. Ya, teruslah percaya kepada Tuhan, pujikan pujian nama Tuhan, dan biarlah penyertaan dan pertolongan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Nah, kemudian yang berikut, setelah kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, yang ketiga, kita mau hidup senantiasa percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, percaya kepada Tuhan itu ternyata bukan hal yang mudah. Kalau kita melihat bangsa Israel yang keluar dari Mesir, mereka pertama-tama oleh Musa ditunjukkan bahwa Tuhan Allah itu ada melalui 10 tulah. 10 tulah adalah bukti bahwa Allah mengasihi bangsa Israel, bahwa Allah mau menyertai bangsa Israel. Dan tiap tulah itu waktunya macam-macam. Ada yang mungkin hanya beberapa minggu, bisa jadi sampai ada yang beberapa bulan. Dan itu betul-betul membuat di dalam kehidupan bangsa Israel menyaksikan, karena mereka ada di Goshen sebagai peternak. Karena orang Mesir tidak beternak, bangsa Israel karena sebagai seorang beternak, maka dia ditaruh di Goshen. Nah, bagaimana di sana mereka menyaksikan tiap tulah yang ada di dalam kehidupan orang Mesir. Dan kita melihat sampai akhirnya kematian anak sulung yang ada di Mesir, mulai dari anak manusia sampai dengan binatang. Dan ada tangisan yang luar biasa di Mesir. Dan Musa bilang, kamu datang ke rumah orang Mesir, kamu minta apa yang kamu mau dari sana. Dan sebenarnya di sana Musa mau menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa karena tangan Tuhan yang sudah bekerja atas kehidupan orang Mesir, sehingga orang Mesir sudah tidak bisa berpikir dengan benar. Ya, saudara bisa bayangkan, ketika minta emas mereka berikan, ketika minta permata, berlian dan sebagainya mereka berikan. Dan itu menjadi tanda bahwa Tuhan memberikan kemenangan di dalam kehidupan bangsa Israel. Kemudian, mengapa Tuhan menuntun bangsa Israel dengan memberikan tanda-tanda mujizat yang sampai dengan hari ini tidak terulang lagi? Bangsa Israel ketika berjalan, mereka pertama menghadapi yang namanya Laut Teberok. Ya. Dan sampai sekarang Laut Teberok di mana bangsa Israel lewat itu masih ini ya. Penelitian itu masih belum pas yang mana ketika bangsa Israel itu lewat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, lewat Laut Teberok
Lalu kemudian lewat mana yang turun dari surga. Itu mana itu kalau saya bilang itu roti yang dari surga, roti yang luar biasa. Tiap pagi turun, dan yang aneh kalau sudah berganti hari itu ndak ada lagi, atau kalau disimpan itu bisa menjadi ulat, banyak ulatnya. Nah, itu pekerjaan Tuhan. Lalu kemudian burung puyuh itu jumlahnya jutaan kalau boleh saya bilang. Kemudian bangsa Israel menghadapi air yang pahit yang ada di Marah, dan itu Tuhan ubahkan menjadi tahir. Kemudian Tuhan menunjukkan batu yang bisa mengeluarkan air dari atas bukit untuk bangsa Israel minum. Bapak Ibu Saudara, tetapi kenyataannya bangsa Israel tidak mau beriman kepada Tuhan. Ini kurang ajar kalau boleh saya bilang. Mereka sudah dipelihara oleh Tuhan begitu luar biasa. Mereka sudah ditunjukkan mujizat yang luar biasa. Tetapi mereka tidak mau percaya. Yang percaya hanya Kaleb dan Yusak. Nah, kita boleh melihat itu sesuatu hal yang menyedihkan. Dan Tuhan katakan Musa, bawa kembali berkeliling selama 40 tahun. Aku akan membinasakan mereka semua. Ini adalah satu hal yang sebenarnya getir, saudara. Bagaimana tidak? Mereka sudah melihat kasih-Nya Tuhan. Mereka sudah melihat pertolongannya Tuhan. Mereka sudah menerima mujizatnya Tuhan. Tetapi pada akhirnya imannya nol. Nah, ini yang harus kita sadari bersama-sama sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ada banyak kali seringkali kita menuntut Tuhan, aku perlu ini, aku butuh ini, aku sediakan ini. Tetapi ketika semuanya sudah Tuhan berikan, maaf, jangan sampai yang kita berikan kepada Tuhan itu nol. Iman kita nol, hidup kita kepada Tuhan itu nol. Tidak ada sesuatu yang kita tunjukkan bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yakobus mengingatkan, jika kamu percaya kepada Tuhan, tunjukkan iman melalui iman perbuatan kita bahwa Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah beberapa pengenalan daripada Tuhan terhadap kita. Bagaimana kita sebagai orang percaya hari-hari ini betul-betul kalau boleh saya katakan ada banyak tantangan yang kita hadapi. Kepada siapakah kita lari? Kepada siapakah kita berdoa? Kepada siapakah kita memohon? Selama Alkitab, selama firman Allah masih Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, kita terima. Biarlah kita mau jadikan itu sebagai sahabat karib kita. Setiap pagi kita bersamanya, setiap malam kita bersamanya. Dan hidup kita, firman-Mu adalah terang bagiku, pelita bagi jalanku, menyertai atas kehidupan kita. Dan saya yakin tahun 2025 orang boleh bilang sulit, orang boleh bilang sukar, tetapi ketika saudara ada bersama-sama dengan Tuhan, lihat bagaimana Tuhan membuat 5 roti dan 2 ikan itu memberi makan 5.000 orang. Bagaimana Tuhan membuat tepung dan minyak janda yang ada di Sarfat gak habis-habis boleh terjadi dalam kehidupan kita. Yesus Kristus tidak pernah berubah. Mujizatnya tidak pernah berubah. Hari ini dan sampai selama-lamanya Yesus tetap ada, tetap hidup. Mujizatnya tetap menyertai dalam kehidupan kita. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit.